Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini. Oke, jadi di video kali ini admin ini kedatangan router dengan tipe ini ya teman-teman, MR3420 versi 3 ya teman-teman. Nah, kekurangan firmware dari router ini masih belum support untuk USB tethering. Jadi belum bisa digandengkan dengan MiFi ataupun dengan handphone ya. Jadi belum support USB tethering untuk routernya. Namun di sini ada port USB-nya, teman-teman. Jadi di sini admin beli bekas dan ini kita akan coba ganti firmware-nya karena firmware originalnya ini tidak support USB tethering. Jadi kita coba ganti ke OpenWRT. Nah, bagi kalian yang mempunyai router yang serupa dan kalian ingin ganti ke OpenWRT, silahkan simak video ini. Dan seperti biasa ya, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian support dulu channel saya ini dengan cara di like, di subscribe, dan juga di komen. Jika ada yang tanyakan ataupun didiskusikan, silahkan komen di bawah di kolom komentar. Oke, next, lanjut saja. Oke, di sini sudah ada bahan-bahannya. Nah, di sini admin zoom. Di sana ada basic stone ya. Stone-nya versi 3.1 OpenWRT. Dan di sini juga ada Tanaza apa namanya ya? Firmware OpenWRT-nya 3420 versi 3. Nah, di sini yang perlu kalian install yaitu putih, firmware putih ya, ataupun aplikasi putih, dan juga WinSCP. Nah, ini kalian bisa install dan ini akan admin sertakan juga di kolom deskripsi di video ini. Oke, silahkan download saja atau mungkin admin linknya sertakan di video ya biar nggak hilang, karena biasa nih ya kalau ditempatkan di deskripsi video tuh biasanya lama-kelamaan nggak bisa diklik tuh linknya. Jadi mungkin admin akan sertakan di video saja ya, atau admin sertakan keduanya, nanti kalian tinggal cek saja mana yang bisa seperti itu. Oke, lanjut saja ya teman-teman. Jadi di sini admin sudah install untuk putih dan juga WinSCP-nya. Jadi kita bisa langsung eksekusi saja ya teman-teman. Nah, di sini kita buka ini apa namanya ya? Web UI ataupun LUCI dari routernya. Di sini IP-nya kalian cek. Untuk IP-nya di sini, nah ini ya, IP 192.168.0.1. Oke, berarti sudah benar ya. Ini kita refresh. Nah, ini untuk passwordnya kalian bisa cek di belakang, itu sudah ada sebenarnya ya. Ini passwordnya admin. Oke, nah ini ya, seperti inilah firmware original. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke advance yang ini ya, advance, kita klik, lalu kita pilih. Oke, kita langsung ke menu sistem tool, lalu kita pilih firmware upgrade. Oke, kalian klik yang itu, firmware upgrade. Nah, seperti ini. Untuk akses ini kalian pastikan port kabel LAN itu dicolokkan ke PC kita dengan kabel LAN juga. Di sini untuk di routernya port LAN nomor 1 ya. Nanti seperti ini untuk gambarnya. Oke, biar bisa buka seperti ini ya teman di PC. Oke, nah jika sudah, kita klik browser file, kita cari file yang barusan kita sudah download. Oke, di sini sudah ketemu. Nah, di sini kita masukkan file yang namanya Tanaza TLMR3420 versi 3. Oke, yang ini. Nah, yang itu ya teman-teman. Nah, itu ya, Tanaza TLMR3420 versi 3. Kita klik open, lalu kita klik upgrade, lalu oke. Kita tunggu prosesnya sampai selesai dan usahakan routernya jangan sampai mati ya teman-teman, karena kalau sudah mati bisa-bisa error ataupun trouble. Oke, ini sudah komplit ataupun sukses ya teman-teman. Dan kita cek di sini. Nah, ini ya, sedang identifikasi ya. Oke,
Nah, kita coba ke network and sharing center. Oke, seperti ini. Lalu ke change adapter setting. Nah, kita pilih yang ini, internet. Oke, di sini kayaknya sudah ya. Lalu kita pilih properties. Lalu kita pilih protokol V4 ya teman-teman. Itu ya, protokol version 4 ataupun TCP IPv4. Kita klik, lalu kita pilih properties. Di sini kita hidupkan using following IP address. Nah, seperti itu. Di sini kita masukkan IP 192.168.66.2 ya. Sorry. Bentar, kita 66. Sini kita pilih 2. Lalu untuk subnet maskingnya kita klik saja. Nah, ini sudah secara otomatis keisi. Jadi seperti ini nanti ya. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik OK, close, lalu close. Oke. Kita langsung buka aplikasi ataupun software yang bernamakan WinSJP. Nah, di sini untuk file protokol ini ya, session file protokol, kita pilih yang SJP. Lalu di sini kita masukkan IP yang barusan kita sudah masukkan, yaitu dengan IP 168.66.2 seperti ini. Oke, dengan portnya masih sama 22. Jika sudah, kita klik login di bawah yang ini ya, klik login. Oke, jika sudah kita klik login, nanti muncul seperti ini. Oke, network connection. Oke, kayaknya admin ada yang salah ya. Kita coba 192.168.6.1. Sorry ya. Nah, ini bisa ya, mohon maaf. Kita pilih no. Di sini untuk username, di sini kita ketik ya, admin. Oke. Lalu untuk password Tanaza. Oke. Seperti ini kita oke. Nah, jika di sini sudah kebuka seperti ini sudah berhasil. Ini router, ini PC kita. Oke, ini router, ini PC kita. Oke, sip ya. Oke, jika sudah seperti ini, kita ke folder TMP ya teman-teman. Ini ya, folder TMP. Ntar admin zoom. Nah, itu ya di atasnya user, berarti folder TMP. Kita double klik. Nah, seperti ini nanti. Oke, jika sudah seperti ini, kita buka. Nah, ini kita copy paste file yang bernamakan ini ya, basic ya, basic Pulpstone ini, Pulpstone ya, pokoknya seperti itulah penyebutannya ya. Ini kita copy ya, bentar. Ini kita copy ataupun kita geser ke sini, lalu kita oke. Nah, itu ya, sudah ke copy. Nah, jika sudah, kita X saja, cancel ya. Oke. Lalu jika sudah, kita buka putih. Nah, ini kita masukkan IP-nya dulu. Kita masukkan IP-nya 192.168.66.1 ya, bukan 2. Sorry, mohon maaf. Jika sudah seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini ya, teman-teman. Kita klik open. Lalu kita cap juga nggak masalah. Nah, seperti ini. Nah, ini kita diminta masukkan password untuk login ke OpenWRT. Oke, di sini sudah caranya. Kalian buka ini ya. Nah, itu ya. Kita buka ini. Kita cek IP-nya apakah sudah berubah atau tidak. Nah, itu ya. Berarti kita masukkan di sini IP-nya, username-nya itu admin. Nah, seperti ini. Lalu Tanaza. Nah, oke, di sini sudah tampil ya pengertiannya. Nah, di sini kan ada file nih ya, ada txt nih, yaitu yang ini ya. Ini admin akan sertakan juga di kolom deskripsi. Kita copy, kita masukkan ke putih ya teman-teman. Bentar. Nah, kita masukkan di sini. Nah, seperti itu, kita enter. Lalu kita masukkan yang paling bawah. Kita copy. Lalu kita masukkan. Nah, ini ya, seperti ini. Lalu kita enter. Oke, kita tunggu prosesnya.
Oke, kalian tunggu sampai muncul tulisan seperti ini ya, remote site seperti ini, close network connection, berarti ini sudah booting ke open WRT ya, seperti itu untuk routernya. Nah jika sudah seperti ini kita lalu kita kembali, dan di sini tentunya sudah berubah, dan ini sudah SSID-nya sudah bernamakan Tanaza ya. Jadi oh ini close, kita close ya untuk WinSCP nya, kita close. Nah kita ke network connection lagi seperti ini, kita klik properties ataupun property, lalu kita pilih protokol versi 4 ataupun TCP IPv4, lalu kita klik properties lagi, lalu di sini kita kembalikan ke obrolan IP. Nah seperti ini, oke, lalu close. Nah di sini lagi proses, dan ini di sini sudah ketemu ya. Kita cek IP-nya berapa nih ya. Nah di sini detail kita klik, dan di sini IP-nya sudah IP 1.1 seperti biasa ya, IP dari apa namanya, dari STB ya, kok STB, seperti IP dari OpenWRT ya. Nah, seperti itu. Oke, kita buka Luci 2. Nah sudah berubah ya untuk routernya, lalu kita login. Oke, kita masukkan passwordnya itu root, dan ya sudah kedetek, mantap. Nah ini ya, dengan kernel masih 3.18, ya seperti inilah. Nah ini SSID-nya, kalian bisa ganti di sini di WiFi. Nah ini kalian ganti saja, ini diganti apa terserah. Nah ini ya, di sini Floodstone ini kalian bisa ganti. Nah ini ya, ini kalian bisa ganti, dan passwordnya ada di sini, kalian bisa ganti. Ini ya, ini passwordnya tinggal diganti saja. Lalu apakah ini support USB tethering? Kita langsung uji coba ya teman-teman. Kita langsung uji coba. Ini admin akan colokkan handphone Mimin nih ya. Kita akan uji coba pasang nih. Oke, kita colokkan. Bentar ya, nih USB. Lalu kita gunakan handphone Mimin. Ini admin hidupkan data biar gak bentrok IP-nya. Oke. Oke, sip. Ini data sudah hidup, dan kita refresh teman-teman. Kita refresh, apakah sudah dapat IP? Nah ini sudah dapat nih tuh ya, detect USB 0 ya, USB 0. Oke, ke network interface USB 0 ataupun tethering. Nah itu ya, wah sudah dapat IP-nya. Oke, mantap ya. Ini pakai TH1 juga bisa ya, seperti apa ya, semestinya OpenWRT lah ya dengan router ini. Cuman kembali lagi, jika OpenWRT di router seperti ini, storage-nya tuh kecil teman-teman, jadi belum bisa install yang berat-berat toolnya ya. Sebenarnya ini sudah bisa. Ini storage-nya berapa ya? Ini ya, memori ini cuman beberapa KB saja nih tuh ya. Ya jadi seperti itulah. Oke, semoga mudah dipahami. Jika ada kesalahan dalam caranya, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Oke, begitu saja video kali ini. Sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.